Pemirsa, Jessica Kumala Wongso, teman Wayan Mirna Salihin, ditangkap pagi tadi di sebuah hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Kepolisian menangkap Jessica di hotel karena tidak ditemukan di rumahnya di kawasan Sunter. Saat ini kami terhubung dengan reporter Jessica Wowor di lokasi penangkapan Jessica Wongso. Jessica, adakah keterangan yang disampaikan pihak manajemen hotel pasca penangkapan Jessica Wongso? Sejauh ini Zilvia, dari pihak manajemen hotel yang diinformasikan merupakan tempat penangkapan Jessica Kumala Wongso, dalam pantauan kami memang belum memberikan komentar lebih jauh terkait dengan konfirmasi apakah memang benar Jessica Kumala Wongso ditangkap di salah satu hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Dari manajemen hotel menyatakan jika ingin mengkonfirmasi hal tersebut sebaiknya dikonfirmasikan langsung kepada pihak Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan. Namun ketika kami mencoba untuk menanyakan apakah memang benar terjadi penangkapan, dari pihak manajemen hotel tidak membantah jika terjadi penangkapan, namun hanya menyatakan bahwa sejauh ini atau pada saat penangkapan tersebut terjadi tepatnya pukul 07.45, dari pihak pengamanan atau petugas pengamanan hotel tidak memberikan notifikasi apapun atau memberikan informasi kepada pihak manajemen hotel. Belum juga terkonfirmasi Zilvia terkait atau sudah berapa lama sebenarnya Jessica Wongso menginap di hotel ini, karena memang menurut informasi sebelumnya yang sudah dipublikasikan bahwa Jessica Kumala Wongso diketahui sudah tidak berada di kediamannya sejak hari Kamis lalu. Pihak manajemen hotel enggan untuk mengkonfirmasi sudah berapa lama Jessica Kumala Wongso menginap di hotel tersebut, dan juga belum diketahui sebenarnya di lantai berapa dan di kamar nomor berapakah tepatnya penangkapan tersebut terjadi. Yang diketahui hanya memang penangkapan terjadi pada sekitar pukul 07.45. Dan dalam pantauan kami saat ini, kawasan hotel yang diinformasikan sebagai tempat penangkapan Jessica Kumala Wongso tidak ada pengamanan secara ketat atau aktivitas dalam hotel kembali berjalan seperti biasa. Dan dari sini juga memang kami para rekan-rekan media dan rekan-rekan jurnalis masih terus menggali informasi sebenarnya sudah berapa lama Jessica Kumala Wongso berada di hotel ini, karena memang juga dari pemberitaan sebelumnya sudah diberitakan bahwa Jessica Kumala Wongso bersama dengan keluarganya sudah berpindah dari kediaman karena merasa tidak nyaman berada di kediamannya. Dan kami memang juga, Zilvia, masih mencari tahu atau menggali terus informasi pada saat penangkapan Jessica Kumala Wongso berada sendirian di dalam kamar, ataukah pada saat penangkapan tersebut ada siapa saja yang bersama dengan Jessica Kumala Wongso. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Zilvia di studio. Jessica Wowor, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, sebelum ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka beberapa hari lalu, Jessica Wongso sempat memberikan kesaksiannya atas peristiwa yang menewaskan sahabatnya Wayan Mirna. Berikut kami hadirkan kembali petikan kesaksian Jessica Wongso. Pemirsa, kasus tewasnya Mirna Salihin masih menjadi tanda tanya besar. Namun pihak dari kepolisian menyatakan bahwa Mirna diduga tewas akibat mengkonsumsi kopi yang di dalamnya terdapat kandungan sianida. Saat ini polisi terus mengembangkan kasus ini dan bertanya kepada sejumlah saksi mata, termasuk rekan Mirna yang belakangan isunya berkembang bahwa ia dituduh memberikan sianida ke dalam minuman yang Mirna minum. Saat ini saya sedang bersama dengan Jessica Kumala untuk bertanya lebih jauh. Jessica, bisa dijelaskan kalau ada tuduhan bahwa kamu memberikan sianida ke dalam minuman Mirna, apakah itu benar? Tidak benar, saya tidak menaruh apa-apa di kopinya Mirna. Saya benar-benar tidak menaruh apa-apa ya. Alasan saya itu kalau emang banyak kecurigaan itu emang terjadinya begitu, saya nggak tutupin. Saya emang mau datang duluan, soalnya kita mau menghindari 3-in-1 kan. Saya jalannya dari Sunter, terus di rumah cuma ada saya sama bapak saya hari itu. Lalu kenapa saya pesan duluan itu karena kita udah ngomong di grup chat yang di WA kalau si Mirna itu sukanya kopi itu. Nah, saya tawarin itu soalnya 2 kali sebelum kita ketemu di Grand Indonesia, makan malam dan ngopi itu dibayarin juga sama Mirna. Jadi Mirna tuh orangnya emang generous banget kan. Jadi dia selalu, saya bilang saya yang bayarin. Cuma si Mirna nggak, selalu tahu diem-diem suaminya bayar atau gimana gitu. Jadi saya pikir, saya yakin tuh kalau misalnya walaupun saya bilang 1000 kali pun saya mau bayarin, dia nggak mungkin kasih. Makanya saya pesen dulu. Buat saya juga, buat si Hani juga, itu koktail soalnya lagi promo beli 1 gratis 1 kan. Terus jadi saya bayarin dulu
ditutup dulu bilnya, tapi itu kan cuma minumnya doang. Tapi kan kalau saya makanan, saya nggak tahu si Mirna itu mau makan apa. Jadi itu untuk pesannya belakangan, tunggu si Mirnanya datang. Tapi si Mirnanya datang itu sekitaran 15 menit sesudah kopinya disidangkan, dihidangkan, sorry. Jadi nggak sampai 40 menit, 50 menit seperti yang si media bilang. Emang saya datang ke sananya sampai di bookingnya saya datang sampai di restorannya 10 menit kurang 4. Terus tapi saya pesennya itu sekitaran jam 4.25, 4.30. Terus 10 menit kemudian kopinya datang. Jadi nggak selama. Pengamat politik Jayadi Hanan menyebut bakal calon Gubernur DKI Jakarta 2017 seperti Ridwan Kamil hingga Sandiaga Uno harus mengalahkan popularitas Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pasalnya popularitas Ahok sudah mencapai 100%. Lawannya itu ya, sebut saja semua nama, Pak Sandiaga Uno, Adiasa Daud, kemudian Hidayat Nur Wahid, bahkan Ridwan Kamil ya, yang dianggap cukup kompetitif, itu popularitasnya semuanya masih di kisaran 50% ke bawah. Jadi tugas mereka adalah itu, kalau mau bersaing lebih kompetitif berhadapan dengan Ahok. Apakah mereka punya peluang? Saya kira masih punya peluang. Jakarta ini kan meskipun penduduknya banyak, padat, tetapi wilayahnya kecil dan pemilih bisa dijangkau lebih mudah oleh para calon kepala daerah ya, melalui media sosial, melalui pertemuan langsung atau melalui media-media yang reguler gitu. SPS divonis denda 3 miliar rupiah atas pembakaran lahan secara sengaja. Vonis tersebut diputuskan dalam sidang di Pengadilan Negeri Melaboh. Dalam persidangan, PT SPS, sebuah perusahaan perkebunan yang berlokasi di Nagan Raya, diputuskan untuk membayar denda 3 miliar rupiah. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut perusahaan tersebut membayar sebesar 4 miliar. Dalam putusan, PT SPS dinyatakan bersalah lantaran terbukti membakar lahan dengan sengaja. Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa hukum PT SPS menyatakan pihaknya akan banding karena menurutnya putusan dari majelis hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan dan terlihat kontradiktif. Pemirsa, sejumlah kawasan di Berau, Kalimantan Timur diguyur hujan deras selama berjam-jam. Akibatnya, sejumlah rumah warga terendam banjir hingga 1 meter. Hujan yang mengguyur Berau selama 8 jam mengakibatkan rumah warga terendam banjir. Seperti di kawasan Jalan Pulau Kakaban, puluhan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. BPBD Berau pun menurunkan perahu karet guna mengevakuasi warga yang masih berada di dalam rumah. Kondisi yang sama juga terlihat di Jalan Durian 3. Beberapa sekolah terpaksa memulangkan seluruh muridnya akibat seluruh ruang kelas terendam banjir. Buruknya sistem drainase kerap membuat seluruh kawasan di Kota Berau ini terendam banjir meski hujan hanya mengguyur beberapa jam saja. Banjir di Kota Berau tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai jutaan rupiah. Warga berharap saluran air dapat diperlebar agar air lancar mengalir. Tujuan Surabaya Palu mendarat darurat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Pendaratan darurat dilakukan setelah ditemukan barang mencurigakan di atas pesawat Lion Air. Pesawat dengan 113 penumpang ini melakukan pendaratan darurat di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar sekitar pukul 7:30 malam waktu Indonesia Tengah. Tim Gegana Polda Sulselbar dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan dan sterilisasi pesawat. Setelah dilakukan pemeriksaan, Wakapolda Sulselbar, Brigjen Pol Gatot Edi Paramono, menegaskan bahwa benda mencurigakan yang ada dalam pesawat Lion Air berisi brownies. Sementara 113 penumpang yang telah dievakuasi ke dalam bandara diberangkatkan kembali dengan pesawat lain. Ini bukan ancaman bom, tetapi ada barang yang diduga. Nah, barang ini ternyata keterangan sementara itu adalah milik salah satu teknisi yang ada di Surabaya, yang akan diserahkan kepada temannya di Palu. Tapi waktu dibawa masuk ke dalam tidak diizinkan sama salah satu kru. Kemudian dia turun ketemu temannya bawa ke sana, mungkin tidak memberitahu krunya. Itu saja sebetulnya. Kasubdit penyidikan Tipikor Kejaksaan Agung Yulianto mengambil jalur hukum dengan melaporkan oknum pengusaha berinisial HT terkait pesan singkat yang berisi ancaman ke pihak kepolisian.
Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Yulianto secara resmi melaporkan oknum yang mengirimkan SMS ancaman kepada dirinya ke Bareskrim Mabes Polri. Dalam laporan tersebut disertakan buku SMS ancaman yang ia terima sebanyak 3 kali. Yulianto menduga oknum yang mengirimkan ancaman tersebut adalah seorang pengusaha terkemuka berinisial HT. Ancaman pesan singkat tersebut dia terima saat sedang melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan restitusi pajak yang dilakukan PT Mobile Aid tahun 2007-2009. Yulianto mengaku dirinya sudah memiliki bukti-bukti yang cukup untuk melaporkan kasus ini. Sesuai Undang-Undang ITE nomor 29 tahun 2008, pelaku bisa dijerat pidana maksimal 12 tahun penjara. Resmi. Seseorang yang saya duga inisialnya adalah HT. Saya laporkan yang bersangkutan dengan pasal 29 Undang-Undang ITE yang diancam dengan pidana 12 tahun penjara. Kenapa dia saya laporkan demikian? Saya telah mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melaporkan itu. Saya tunjukkan. Mas Yulianto, ini sudah ditunjukkan ke saya pribadi nih. Kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional, siapa yang preman. Ya, Anda harus ingat, kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain, salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional, yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini. Saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Disitulah saatnya Indonesia akan dibersihkan. Oke? Ini dikirim tanggal 5 Januari. Ya, tanggal 5 Januari jam 16.30.